Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anggita Rahmadani dengan NIM B1B1222028 dari Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis biaya dan manfaat. Pada video kali ini terdapat 6 materi. Materi yang pertama yaitu kriteria investasi. Materi kedua terdapat instrumen analisis manfaat dan biaya. Materi ketiga ada manfaat dan biaya suatu proyek. Materi keempat yaitu mengenal dan mengukur biaya proyek. Dan materi terakhir yaitu menentukan waktu dan bunga diskonto. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, di sini saya akan masuk kepada pembahasan materi, yaitu analisis biaya dan manfaat digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber yang langka tersebut dapat digunakan secara efisien. Pemerintah mempunyai banyak program atau proyek yang harus dilaksanakan, sedangkan biaya yang tersedia sangat terbatas. Dengan analisis ini, pemerintah menjamin penggunaan sumber-sumber ekonomi yang efisien dengan memilih program-program kesehatan yang memenuhi kriteria efisiensi. Baiklah, memasuki materi yang pertama, yaitu kriteria investasi. Seseorang dari sudut pandang ilmu ekonomi, biasanya setelah kelayakan teknis dan sosial budaya dapat dipenuhi, akan diperhitungkan apakah proyek atau kegiatan itu memenuhi kelayakan finansial berdasarkan atas perhitungan laba rugi di pemasaran kegiatan. Kemudian dengan memperhitungkan biaya alternatif atau biaya implisit yang merupakan biaya yang seharusnya diperhitungkan untuk faktor-faktor produksi milik pemeriksa dapat diperoleh apa yang disebut dengan kelayakan ekonomi. Selanjutnya, setelah disadari bahwa suatu kegiatan dapat menimbulkan manfaat kepada pihak lain maupun kerugian kepada pihak lain, yang terkait dengan aspek lingkungan, maka analisis biaya dan manfaat diperluas menjadi analisis kelayakan yang memasukkan pertimbangan manfaat dan biaya lingkungan, serta kajian kelayakan ini disebut sebagai kelayakan ekonomi dan lingkungan terpadu atau extension economy feasibility. Langsung saja kita memasuki materi yang kedua, yaitu instrumen analisis manfaat dan biaya. Yang pertama terdapat nilai sekarang neto. Salah satu pendekatan yang umum dipakai dalam pengambilan keputusan berdasarkan manfaat dan biaya proyek atau kegiatan adalah menghitung nilai sekarang bersih atau net present value atau yang biasa disebut NPV, yaitu dengan cara mengurangi nilai manfaat total dengan nilai biaya total yang semuanya dinyatakan dalam nilai sekarang. Bila nilai NPV itu positif, NPV besar dari 0, maka dinyatakan bahwa proyek kegiatan atau kebijakan itu layak untuk dilaksanakan. Sebaliknya, bila NPV kurang dari 0, maka proyek kegiatan dinyatakan tidak layak. Yang kedua ada rasio manfaat terhadap biaya. Di samping analisis NPV, dalam analisis kelayakan proyek dikenal analisis perbandingan atau rasio antara manfaat dan biaya proyek atau kegiatan. Cara ini dilakukan dengan membandingkan total manfaat proyek terhadap total biaya proyek yang semuanya juga dinyatakan dalam nilai sekarang. Nilai biaya dan manfaat itu juga harus dihitung dengan memasukkan unsur manfaat eksternal dan biaya eksternal. Apabila B per C lebih dari 1, maka proyek atau kegiatan dinyatakan layak, dan sebaliknya bila kegiatan ternyata memiliki B atau C kurang dari, maka proyek dinyatakan tidak layak. Yang ketiga ada kriteria hasil usaha. Di samping kriteria NPV dan B per C, rasio juga dikenal kriteria hasil usaha atau internal rate of returns dalam suatu proyek analisis. Analisis IRR dimaksudkan untuk menentukan nilai tingkat diskonto atau tingkat hasil usaha yang dapat diharapkan dari suatu proyek tertentu dan dapat membuat NPV sama dengan 0. Semakin tinggi nilai IRR, maka semakin baik manfaat proyek tersebut, sehingga memungkinkannya untuk memperoleh pendanaan dengan suku bunga yang lebih rendah daripada tingkat IRR tersebut. Semakin rendah nilai IRR menunjukkan
Semakin kurang layak proyek itu. Perlu dicatat di sini bahwa IRR yang digunakan adalah rate of returns yang telah memperhitungkan biaya eksplisit, biaya implisit, dan biaya lingkungan. Selanjutnya, langsung saja kita memasuki materi yang ketiga, yaitu macam-macam manfaat biaya suatu proyek. Yang pertama, manfaat real adalah manfaat yang timbul bagi seseorang yang tidak diimbangi oleh hilangnya manfaat bagi pihak lain. Demikian pula biaya real adalah biaya yang sungguh-sungguh ada dalam masyarakat dan tidak diimbangi oleh pengurangan beban biaya bagi pihak lain. Yang kedua, pembedaan lebih lanjut terhadap manfaat dan biaya real dari suatu proyek adalah antara manfaat dan biaya langsung dengan manfaat dan biaya tidak langsung. Manfaat dan biaya langsung adalah manfaat dan biaya yang dekat hubungannya dengan tujuan utama dari suatu proyek. Yang ketiga, manfaat dan biaya real dibedakan pula menjadi manfaat dan biaya yang dapat diraba dan yang tak dapat diraba. Istilah dapat diraba diterapkan bagi manfaat dan biaya yang dapat dinilai di pasar, sedangkan manfaat dan biaya yang tidak dapat dipasarkan adalah tidak dapat diraba. Yang keempat, di samping pembedaan di atas, manfaat dan biaya real dapat pula dibedakan menjadi manfaat biaya internal dan eksternal. Suatu proyek di suatu daerah dapat menghasilkan manfaat dan biaya di dalam kabupaten itu sendiri, tetapi dapat pula memberikan manfaat dan biaya pada pengorbanan di kabupaten lain. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis ini ialah 1. Menentukan dampak dari proyek, yaitu barang dan jasa yang akan diperoleh dari proyek tersebut. Yang kedua, menyatakan dampak dari proyek tersebut secara kuantitatif. Biasanya langkah kedua menjadi sangat sulit sebab berhubungan dengan bagaimana kita mengukur manfaat. Untuk itu digunakan pendekatan sebesar nilai rupiah yang secara maksimum orang-orang bersedia memberdayakannya karena memanfaatkan jasa-jasa proyek itu. Dengan adanya masalah pemboncengan bebas, maka kita tidak dapat secara tepat meneliti siapa yang akan memanfaatkan hasil proyek. Kesulitan yang lain adalah untuk membedakan manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Terjadi pula adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga timbul perhitungan ganda dalam memperhitungkan manfaat suatu proyek. Yang materi selanjutnya yaitu mengenal dan mengukur biaya proyek. Konsekuensi dari adanya suatu proyek adalah beban serta pengorbanan yang merupakan biaya dari proyek tersebut. Penggunaan sumber daya yang terlibat dalam pembangunan suatu proyek akan mencakup pula operating cost dikarenakan pengorbanan atau hilangnya jasa produktif pada sektor lain. Sekalipun dalam menghitung biaya dalam suatu proyek jauh lebih mudah daripada dalam menghitungkan manfaat, namun tetap tidak terlepas dari adanya kesulitan. Misalnya timbul perhitungan ganda atau double counting. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu menentukan waktu dan bunga diskonto. Manfaat suatu proyek biasanya akan diterima beberapa tahun setelah proyek itu selesai dan proyek itu akan selalu memberikan jasa yang akan diterima pada tahun-tahun yang akan datang. Kesulitannya adalah untuk menentukan tingkat diskonto atau tingkat bunga dan juga menentukan umur proyek tersebut. Sering suatu proyek secara ekonomis tidak berfungsi tetapi secara teknis masih berfungsi atau sebaliknya. Biasanya untuk proyek yang horizon waktunya panjang. Disumsikan tingkat diskonto sama dengan bunga dan tetap untuk jangka panjang. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulan dari materi ini, yaitu analisis biaya dan manfaat digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber yang langka tersebut dapat digunakan secara efisien. Pemerintah sendiri mempunyai banyak program atau proyek yang harus dilaksanakan, sedangkan biaya yang tersedia sangat terbatas. Dengan analisis inilah, pemerintah menjamin penggunaan sumber-sumber ekonomi yang efisien dengan memilih program-program kesehatan yang memenuhi kriteria efisiensi. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan pada berbagai alternatif program yang akan dilaksanakan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya undur diri, saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.